Baik, terima kasih Pak Uta, terima kasih Gereja Yesus Sejati yang sudah menyiapkan tempat untuk kita konven hari ini. Saya rasa ini 9 tahun pertama kali saya masuk ke gereja ini. Mungkin teman-teman juga? Ya. Iya, sama ya. Wah, ini Bu Acun 50 tahun di sini aja nggak pernah masuk gereja ini. Iya ya. Jadi kita bersyukur kita di era seperti ini kita bisa mengunjungi sambil kita bersekutu bersama. Ada beberapa informasi yang perlu nanti saya sampaikan berkenaan kegiatan kita di BKSG. Yang pertama, terus doakan berkenaan dengan Kemenkumham. Ini belum diverifikasi oleh Kemenkumham. Ini sudah berapa minggu ya tujuannya setelah kita? Ada 3 minggu? Ada 3 minggu 1 bulan ini. Karena itu rupanya nama itu kalau nggak diverifikasi nanti bisa kedaluarsa. Kita harus mengurus lagi dari awal lagi gitu ya. Itu susahnya, tapi verifikatornya nggak respon-respon. Nah, kita doakan supaya nama kita yang sudah disetujui kita tinggal up nanti jadi pada lembaga hukum sendiri kita. Jadi itu akan menolong BKSG untuk pelayanan kedepannya juga. Ada biayanya? Ada biayanya? Ada pasti Pak untuk apa? Untuk notaris dan mungkin biaya-biaya perjalanan pasti itu dibutuhkan. Sekitar 5 jutaan kemarin kita pendidikan ya kita anggarkan. Sebenarnya 10 juta dianggarkannya karena mungkin Bu Berta orang Kristen, nah itu ada ini Pak, ada voting atau diskon gitu. Baik itu. Yang kedua, ini berkenaan dengan kegiatan-kegiatan kita di BKSG. Tolong doakan dari kaum wanita atau komisi wanita akan ada kegiatan persekutuan Padang kalau nggak salah ya, tanggal 23 atau 23 bulan Agustus ini. Ya, meski ketua wanitanya ini sudah berkali-kali tidak hadir, termasuk dalam rapat pengurus tidak hadir. Ya. Di mana? Di Angela. Di apa itu? Rumah retreat Angela kalau tidak salah. IEB, daerah IEB ya. Mohon kaum wanita, komisi wanita gereja bisa mendorong anggota wanitanya untuk bisa hadir dengan biaya 35.000 untuk makan siang satu orangnya. Yang kedua, ini dari komisi pria akan mengadakan retreat tadinya, tetapi akhirnya persekutuan sehari juga. Ya, itu seperti yang kita sarankan. Persekutuan sehari di GSCA. Jadi mohon dorong para pria-pria tanggal 5 September hari Jumat siang. Mohon menginformasikan kepada kaum prianya untuk bisa hadir. Kemudian tanggal 8 September BKSG akan diundang untuk meeting leader dengan pembimas. Ini BKSG se-Jawa Barat akan hadir perwakilan kita mungkin dari BPH kita akan hadir ke Bandung ya. Acaranya di Bandung. Nanti doakan supaya ini karena berkenaan dengan intolerannya cukup tinggi, termasuk yang baru-baru ini adalah Garut. Di Garut itu sudah diusir pendeta dan keluarganya gara-gara P3K orang Kristen. Orang Kristen sendiri yang melaporkan. Jadi repot sekali ya, repot sekali. Dan sudah tidak diizinkan lagi menggunakan tempat ini. Ya, dilarang. Mohon doakan karena ini berkenaan dengan kegiatan pelayanan di Jawa Barat yang cukup berat ya. Doakan. Kemudian selanjutnya mohon doakan Natal kita sudah dekat ya, Natal sudah dekat. Nanti Pak Hendra akan menyampaikan, tapi saya akan menyampaikan verifikasi atau klasifikasi gereja-gereja yang sudah diklasifikasikan kelas-kelas iurannya untuk untuk Natal tahun 2025 ini yang akan dilaksanakan nanti diinformasikan. Pak Martin bisa dikirim ke grup pendeta biar lebih enak dibacanya. Jadi nanti dilihat itu diverifikasi untuk iuran masing-masing gereja.
Ada satu lagi kegiatan di bulan Oktober berkenaan dengan kerjasama BKSG dan juga SAL, yaitu Mission Awareness, pertemuan misi di Kota Sukabumi 2 hari, tanggal 22 sampai 23. Kegiatan akan dilaksanakan dengan pembicara ataupun narasumbernya dari SAL. Ya, seperti yang sudah disepakati dalam MOU kita bersama dengan SAL beberapa bulan yang lalu. Mohon dukungan doanya dan juga dukungan kehadiran hamba Tuhan, khususnya mendorong hamba Tuhan, evangelis dan juga mungkin majelis-majelis gereja bisa didorong untuk ikut kegiatan ini supaya kita memikirkan secara bersama-sama bagaimana pelayanan BKSG di Kota Sukabumi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan mulai hari ini mungkin sudah nanti formatur sudah menginformasikan Oktober ada pleno dan akan ada pemilihan ketua BKSG yang baru di tahun depan, bulan Maret ya. Tolong doakan supaya ada ketua BKSG yang baru supaya begitu. Pak Hendra akan menyampaikan tentang Natal, mari silakan. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, secara khusus saya mewakili rekan-rekan panitia perayaan Natal tahun 2025 ditugaskan oleh BKSG dan PGIS, gitu ya. Kami ada 2 jemaat dari GGP Elohim Ministry Sukabumi dan juga Gereja Advent. Ya, kebetulan ada Pak Edwin juga yang hadir. Ya, perlu kami sampaikan sesuai dengan rapat kami kemarin. Saya diundang oleh pengurus BKSG bersama Pak Sekretaris. Adapun yang dibahas masalah dana dan juga waktu kegiatan. Maka kami sudah membahasnya, dan anggaran dana, saya bacakan dulu anggaran dana yang dibutuhkan. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan pada konven kemarin oleh Bapak Pendeta Lukman Sitorus, ya, untuk dianggarkan dulu. Dan kami sudah membuat anggaran dan sudah dilaporkan juga kemarin, yaitu anggaran keseluruhan jumlahnya 50 juta rupiah. Adapun kebutuhan dana tersebut yaitu pertama konsumsi. Konsumsi itu kami anggarkan 10 juta ya, atau 10.500.000, karena kami sudah memberikan gambaran kita memang tidak akan memberikan yang kalau memang konsumsi berat juga anggarannya. Ya, maka estimasinya 10.000 per satu ini satu paket lah, satu paket dengan jumlah kalau 10 juta berarti 1.000 orang. Ya. Kemudian yang 500.000 itu khusus latihan. Adapun perlengkapan kemarin dianggarkan 7 juta, tapi ketika dihubungi yang akan bertugas Pak David Moses, sudah dihitung budgetnya, katanya kurang lebih 10 juta. Ya. Kemudian dekorasi kami anggarkan 5 juta. Ya, mungkin tidak megah, tidak seindah kemarin berapa tahun yang lalu. Kemudian anggaran acara dan pembicara 5 juta, publikasi 2 juta, keamanan 1 juta, sewa gedung 2 juta, dan untuk keperluan lain-lain kami anggarkan 5 juta. Dan ada juga acara Natal, acara anak ya, komisi anak menganggarkan 10 juta. Ya, kalau semua dihitung semua berjumlah 50 juta. Ya. Kemudian untuk pelaksanaan acara pada hari Sabtu tanggal 27 Desember jam 5 sore. Ya, jam 5 sore sampai selesai. Ya, tempat rencana di Gereja Katolik.
Hati Kudus. Ya, itu hal yang kami perlu sampaikan. Dan seperti yang disampaikan kemarin, dari BKSG memberikan topangan dana ya 10 juta, dan adapun 40 juta seperti yang sudah disampaikan kemarin pada konven waktu bulan Juli, yaitu akan dibagikan kepada jemaat-jemaat dengan ada grade-nya. Ya, tadi sudah disampaikan, mungkin nanti Pak Sekretaris BKSG akan menyampaikannya, dan panitia sudah mendapatkan ya dukungan dana sebenarnya dari semua gereja-gereja. Ya, adapun saya sudah menyampaikan kemarin bahwa untuk mencari dana kita juga semua gereja akan mengadakan, hampir semua ya, bukan semua gereja akan mengadakan Natal. Ya, maka saya juga sudah menyampaikan kepada pengurus BKSG apa yang sudah disampaikan waktu konven kemarin. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan untuk panitia kami sudah menyusun, ya ada beberapa koordinator saja. Nanti kami akan susun semua dan akan melaporkan kepada pengurus BKSG ya untuk nama-nama panitia tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada tanggapan, silakan. Iya, tadi dana pengkhotbah 5 juta. Acara dan pembicara, bukan. Ya, jadi kami sekaligus. Ya, mengingatkan saja pembicara kita udah sepakat dulu dari antara kita saja. Jadi bukan dari luar kota. Terus dananya kalau nggak salah 1 juta. Ya. Nah, mungkin sisanya latihan-latihan. Ya, saya carakan. Ya. Nanti kan juga kami akan berikan laporan secara terperinci ketika selesai acara ya. Ya, ini kan anggaran ya 50 ini apakah bisa tercapai atau mungkin kurang lebihnya, itu ada penanggung jawab di dalamnya. Ya. Itu tadi pendeta di antara kita aja, nggak usah dari luar kota. Pendeta. Memang gini, kami ketika membahas kemarin kan yang mengusulkan kami panitia dan juga kepada pengurus, kami akan mengundang pembimas supaya benar-benar netral. Bagaimana? Nah, ini Pak pembimas, iya pengkhotbah. Iya. Mungkin itu saja. Ada yang lain? Silakan. Konsumsi 10 juta tadi ya? Iya. Perlengkapan 7 juta. Perlengkapan 10 juta. Perlengkapan juga 10 Kurang lebih 10 juta. sama dengan konsumsi. Iya, konsumsi 10 juta yang pada hari hanya Iya. 500.000 ada dihitung untuk latihan-latihan. Perlengkapan juga 10 juta. 10 juta. Itu uraiannya apa aja kok sama dengan konsumsi? Konsumsi Ya. malah kurang gitu. Nggak kurang konsumsinya Pak ya? Konsumsi memang kita sudah menekan dana ya. Jadi Jadi maksudnya uraian perlengkapan. perlengkapan. Kenapa dia menyamai konsumsi yang harusnya lebih besar? Kalau perlengkapan, Misalnya perlengkapan diturunkan ke 5 juta, konsumsinya 15 juta gitu. Biasanya sih keseimbangannya begitu Pak. Ya. Makanya kami bertanya, itu perlengkapan apa yang dimaksud? Apa kita mau bawa mobil kontainer atau apa misalnya contoh? ya betul. Perlengkapan memang sudah disampaikan oleh saudara Moses, yaitu sound system. Sound system ya memang ya itu memang harus disewa ya. Ya. Sound system, kemudian katanya ada genset, itu yang memang kayaknya kemarin dia juga mengacu kepada kemarin, dan ini kipas air katanya. Kursi itu Pak Lewi. Jadi 10 juta itu sound system, kipas angin, kipas air, alat musik, dan kursi. Ya. Malah justru kami anggarkan kemarin 7 juta, tapi ketika saya dengar laporan dari Pak Moses, wah itu kayaknya tidak cukup. Ya, 10
10 juta pun itu kita tekan, memang sudah tekan. Ini sebenarnya biaya-biaya yang memang kami tidak anggarkan tinggi-tinggi. Kayaknya memang kalaupun lebih sedikit, kurang sedikit. Ya. Karena ini memang diberikan tanggung jawab kepada setiap gereja. Dengan gereja-gereja semua akan mengadakan perayaan Natal, ya kita coba meminimalisir lah untuk semua anggaran-anggaran yang ada. Ya. Ini kalau mengacu kepada yang 2000 kemarin, ini Pak Andreas yang ketua, itu 2020 ada 100 juta Pak. 100 juta anggarannya. Nah kita cuma 50% dari kemarin. Tapi untuk yang gereja-gereja yang grade yang sudah saya sampaikan tadi nanti akan disampaikan oleh BKS. Sudah ya? Mungkin cuma itu. Ya, puji Tuhan. Sedikit ini pun saran dari Pak Lukman kemarin ketika di rapat konven kita kemarin. Saya sampaikan kepada pengurus seperti ini, nanti akan disampaikan oleh pengurus BKS. Oke, demikian yang saya bisa sampaikan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, di rapat pengurus hari Senin tanggal 4 kita sudah mengklasifikasi dari kebutuhan 40 juta yang harus dipenuhi. Kita sepakat untuk tidak minta-minta proposal ya. Itu 40 juta itu akan dibagi ke seluruh gereja berdasarkan klasifikasi besaran kemampuan ya. Saya akan bacakan, nanti kalau ada yang tidak setuju protes, disinilah tempatnya. Setelah ini tidak ada lagi protes, surat akan layang ke gereja masing-masing ya. Baik, itu sebelum ke sini saya sampaikan dulu, mengingatkan kembali untuk kemungkinan dana insentif dari wali kota tahun ini bisa jadi tidak keluar. Ya, kemungkinan belum 100%. Gitu ya. Nanti kita terus berharap dari FKUB bisa mendorong supaya ya kalau bisa keluar. Biasanya kalau mengacu kepada tahun lalu, bulan-bulan ini sudah tanda tangan. PGS itu sudah tanda tangan. Agustus atau September itu sudah tanda tangan pengambilan pencairan gitu. Tapi tahun ini masih gelap. Jadi ya kita tidak tahu gitu ya. Kalau nggak dapat ya sudah gitu ya. Itu saya pikir tidak akan mengurangi sukacita Natal kita karena gereja-gereja tidak bergantung kepada dana itu ya. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan. Saya sudah share di grup konven, bukan di anggota, di konven. Silakan Bapak Ibu bisa melihat. Yang pertama, Gereja Betel Indonesia Ahmad Yani 20 grade A. Jadi grade A itu 2 juta iurannya, grade B itu 1.500.000 dan grade C itu 1 juta. Ya. GBI Yani 20 ada di sini perwakilan. Ayani 20 grade A 1 juta. Amin Pak. Ya nanti bisa disampaikan ke apa? Yang lagi ikut yang rumah ya, daripada ikut kan. Baik. Kami jadi seperti yang lain. Dibaca dulu ya. Baca saja dulu. Gereja Yesus Sejati meskipun tidak ikut Natal, tapi kita masuk klasifikasi gerejanya dulu Pak ya. Ya nanti kalau mau memberi ya puji Tuhan, kalau tidak kita tidak memaksa. Gereja Yesus Sejati grade B, GMAHK Bukit Zaitun yang di Wisma itu grade C, Gereja Toraja C, Gereja Kasih Karunia Indonesia Kalipakung C, Gereja Kasih Kristus ya Pak. Gereja Kasih Kristus Indonesia. Oh.
Ya, baik Pak, nanti kita segera ganti. diubah. C. Gereja Kristen Protestan Simalungun C, Gereja Bethel Tabernakel A, Gereja Batakara Protestan C, Gereja Gerakan Pentakosta Getsemani B, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Pos Sukabumi C, Gereja Kasih Kristus Penabur Benih Indonesia Penabur Benih C, Gereja Bethel Indonesia Pajagalan B, Gereja Gerakan Pentakosta Elohim Ministry B, Gereja Kristen Setia dikosongkan, Gereja Bethel Indonesia Bethesda B, Gereja Mawar Saron A, Gereja Sidang Jemaat Allah A, Gereja Bethel Injil Sepenuh C, HKBP A, GPI Ahmad Yani 282 A, GMAHK Sukabumi. Kok C ini? Harusnya B kemarin. Kayaknya B Pak. Hah? C ya? Oh, oke, baik. Gereja Baptis B. Mau protes apa ya? GKI Penginjil A, GPDI A, Gereja Sidang Kristus A, Gereja Kristus C, Gereja GKI Jenderal Jaksa A, GKP A, GBI MNCC A, GKP GMDC belum? Ya, silakan Bapak Ibu, sudah fix, tidak ada perubahan ya. Apakah cukup? Sudah, kita tidak bahas lagi Pak Pendeta. Tadi Gereja Kristus di C. Oh ya. Elohim C. GGP Getsemani. Ya. Silakan disampaikan Bapak Ibu. Bu Nur, tolong GGP Elohim Ministry C. Berubah ke C. Masa ibu C, mereka B. Mereka lebih banyak duitnya dari Kristus. Mereka pelaku. Ada lagi GGP berubah C. Ada lagi Bapak Ibu? Ada kelas D. Biasanya kalau kita ulangan begini gitu. Kalau ada yang kelas D, nggak usah ikut Natalan. Itu drop out. Ada lagi sudah hanya Elohim yang berubah, yang turun kasta. Ada yang mau naik kasta, ada yang tidak ridho dia di kasta rendah. Main tempat gitu. Ya, Baptis B, silakan memprotes. Baptis. Dinaikin bapaknya. Ya, silakan di sini tempatnya. Silakan di Yang saya tahu sih dari dulu ya, Baptis dan Kristus, Injil itu sama Jakarta. Nggak pernah dirubah. Kalau kemarin itu ngurus, kami juga carutnya B, tapi dimaksudnya A. Nama Pak? Iya. Baptis A, Bu. Ini nggak ngobrol terus. Baptis B A. Karena dia kalau dia Baptis dikembalikan ke A. Ya, gereja Baptis dikembalikan ke A. Kalau dari gerejanya B, pendetanya melengkapi jadi A. Pak Kris mau A plus. Ya, Bapak Silakan. Ya. Ya ini kan hari ini kadang-kala ini kan perdebatannya gimana menentukannya. Ya, jadi nanti saran saya
Sebenarnya yang rugi Kami kami juga grade C. Iya, Dulu kami cuma 500, saya GPIB dan teman-teman yang di Hukumene itu kami cuma 500, paling tinggi 7,5. Sekarang semua jadi 1 juta. Sebenarnya yang grade A itu enak sebenarnya. Ya, kita yang naik, yang A tetap kita naik. Ya. Jadi ya kalau mau protes sebenarnya kita naik. Kalau kalian naik pun kami masih lebih 50 km di depan. Oke. Baik, Bapak Ibu sudah fix ya? Sudah. Ya, baik. Ketok palu. Ya, baik Bapak Ibu, terakhir saya ingin brainstorming saja mengenai saudara kita gereja MDC, GKPB Fajar Pengharapan, MDC Sukabumi. Beliau sudah hampir 3 tahun ya. Tadi di pleno. Kemungkinan yang nanti di pleno kita sudah punya ini, jadi kita tidak lagi merambut ke sana, tapi Kepanjangannya apa? masa depan cerah. Masa depan cerah. Ya, Bapak Ibu yang mau masa depannya cerah silakan. MDC. Masa depan cerah apa tadi belakangnya? Ada. Ya, jika gereja gereja ini akan mengajukan keanggotaan, gitu ya, keanggotaan ke GKSG, maka Masa depan cerah. ya keputusannya di pleno, keputusannya di tangan semua anggota tetap BKSG, ya. Jadi bisa voting, bisa musyawarah dan lain sebagainya. Ya, kita mungkin di plenokan di bulan Oktober, lalu nanti mulai berlaku di tahun depan. Ya. Di tahun depan. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya juga kesimpang siuran soal keanggotaan gereja Advent yang di Oikumene. Saya kurang tahu, selama saya menjabat di sekretaris, sepertinya gereja ini tidak mengikuti tahap menjadi anggota, tidak pernah mengirimkan surat, kalau nggak salah ya, tidak pernah mengirimkan surat menjadi anggota, pengajuan, tiba-tiba dapat duit aja gitu. Sementara MDC kan kita nggak kasih, seperti ya, yang dari wali kota, tiba-tiba Bukit Zaitun langsung dapat di entah sejak kapan, gitu ya. Jadi Mujizat. sebenarnya ada ketidakkonsistenan di solidaritas dalam hal ini. Nah itu juga bagaimana nanti kita juga akan sepakati bersama di Bukit Zaitun, dan Bukit Zaitun juga sampai sekarang belum beres Pak ya, dualisme kepemimpinannya, persoalan internal mereka juga belum beres, SKTL-nya juga masih SKTL tidak sah secara hukum gitu ya. Karena masih menggunakan nama pendeta Pardede, sementara pendeta Pardede itu sudah dipardedekan, di SBT, sudah bebas tugas oleh Sinode Bukit Zaitun. Jadi sebenarnya memang tidak ini gitu ya. Tidak Nanti sah. Bapak Ibu bisa memikirkan bersama untuk di pleno bulan Oktober mendatang, gitu ya, Bapak Ibu. Mungkin demikian informasi. Sekarang kemana Pak?